Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, a'udzukumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Adabul Ishrah wa Dzikr Suhbah wal Ukhuwah karya Imam Abul Barakat rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hifdzul mawaddah wal ukhuwah, menjaga perasaan cinta dan persaudaraan. Wa minha, dan di antara pergaulan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hifdzul mawaddah al-qadimah wal ukhuwati tsabitah, yakni menjaga perasaan cinta kita kepada teman-teman kita yang sudah berkenalan dengan kita, dan juga menjaga persahabatan yang kokoh yang selama ini kita jalin. Biqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yuhibbu hifdzal wuddil qadim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cintanya terhadap teman-teman yang telah lama bergaul dengannya. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdullah bin Ibrahim Al-Ghifari. Abdullah bin Ibrahim Al-Ghifari ini didhaifkan oleh para ulama. Artinya hadis ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil tentang masalah ini. Wa dakhalat imra'atun ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masuklah seorang perempuan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'adnaha, maka Rasulullah mendekatkan perempuan ini, yakni diperhatikan kedatangannya. Faqila lahu fi dzalik, maka ada yang mengomentari sikapnya Rasulullah yang mengistimewakan perempuan ini. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah, sesungguhnya orang ini biasa datang kepada kami di hari-hari Khadijah masih hidup. Yani ini adalah teman baiknya siapa ya? Khadijah, istri saya. Di saat Khadijah masih hidup, perempuan ini sering mengunjungi kami. Wa inna husnal ahdi minal iman, karena sungguhnya baik dalam memperhatikan ikatan persahabatan termasuk bagian daripada keimanan. Hadis ini derajatnya hasan.
Juga dihasankan oleh Al-Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Wa qala Muhammad al-Maghazili rahimahullah, dan berkata Muhammad al-Maghazili, semoga Allah merahmatinya, man ahabba an taduma lahul mawaddah falyakhfat mawaddata ikhwanihil qudama. Barang siapa yang ingin langgeng cintanya, maka hendaklah dia menjaga kecintaannya terhadap teman-temannya yang lama. Wali ba'dihim, ada sebagian penyair yang berkata, madza qatin nafsu ala syahwah aladda min hubbi sadiqin amin. Diriku ini tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih lezat daripada kecintaan terhadap teman yang terpercaya. Artinya, tidak pernah merasakan kelezatan ketika menginginkan sesuatu, ketika menikmati sesuatu, lebih lezat daripada rasa cinta kita terhadap teman kita yang terpercaya. Man fatahu wuddu akhin salih fadzalika maghbunu haqqal yaqin. Barang siapa yang tidak pernah merasakan kecintaan ketika berteman dengan saudara yang baik, maka keadaan semacam itu termasuk merugikan atau rugi. Haqqal yaqin, serugi-ruginya, ya. Nah, wali ba'dil hukama minas salaf, sebagian ahli hikmah dari kalangan salaf, yakni ulama salaf yang biasa memberi nasihat, mereka berkata, asyirun nas, banyaklah bergaul dengan orang lain. Fa in istum hannu ilaikum, jika kalian sering bergaul dengan orang lain, maka mereka akan bersikap lunak terhadap kalian. Wa in mittum baqau alaikum, dan jika kalian mati, mereka akan menangisi kematian kalian. Jadi merasa kehilangan. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah, apa yang kita baca tadi itu intinya adalah menjaga perasaan cinta kita terhadap teman-teman kita, khususnya teman-teman kita yang sudah lama bergaul dengan kita. Sehingga pembahasan kita malam ini adalah pembahasan yang cukup menarik berkaitan tentang masalah al-mawaddah wal mahabbah, yakni kasih sayang dan cinta terhadap seseorang. Atau bahasa yang lebih ringkas lagi, pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan masalah cinta. Apa itu cinta? Kemudian macam-macam cinta. Kemudian tanda-tanda cinta terhadap seseorang. Dan juga tentang hukum-hukum cinta itu sendiri. Apakah semua cinta itu seindah yang dibayangkan? Sehalal yang dibayangkan? Ataukah ada di sana cinta-cinta yang justru melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka pada malam ini insyaallah akan kita kupas sedikit agak rinci tentang masalah al-mawaddah wal mahabbah. Perlu diketahui, ikhwan fillah a'azakumullah, bahwa cinta atau al-mahabbah, atau dalam bahasa yang lain al-mawaddah, dalam syariat itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Bila kita mengetahui macam-macamnya, maka secara otomatis kita akan mengetahui hukum-hukumnya. Mana cinta yang terpuji dan mana cinta yang tercela.
Yang pertama ialah mahabbatul ibadah. Cinta yang sifatnya ibadah. Yakni nilainya itu ialah ibadah. Bila dilaksanakan dapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Senilainya ibadah. Ibadah itu wajib. Dan kalau dilaksanakan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ditinggalkan maka dia berdosa. Jadi mahabbah yang termasuk bagian daripada ibadah itu ialah hubbullah wa hubbu ma yuhibbuhullah. Mencintai Allah dan mencintai apa saja yang dicintai Allah. Nah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mencintai para nabi dan rasul, maka kita juga mencintai para nabi dan rasul karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Maka kita juga harus mencintai orang saleh yang beriman dan bertakwa karena Allah mencintai mereka. Allah mencintai amal-amal saleh. Maka kita juga mencintai amal-amal saleh karena Allah mencintai amal-amal saleh itu. Nah, ini penting, ya. Jadi ini semuanya nilainya ialah ibadah. Disebutkan kecintaan semacam ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu memiliki kecintaan yang cukup tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu mencintai Allah dengan sepenuh hati. Kemudian mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabi dan rasul, orang-orang yang saleh, amal-amal saleh, semuanya dicintai oleh Allah dan kita harus mencintai. Nah, kecintaan semacam ini ikhwan fillah a'udzukumullah yang menyebabkan seorang itu akan merasakan manisnya keimanan. Jadi iman itu punya rasa. Sebagaimana makanan juga punya rasa. Kalau makanan zahir ya seperti nasi, lauk pauk, ya, 4 sehat 5 sempurna itu, ya. Nah, itu ada rasanya. Ada yang lezat, ada yang setengah lezat, ada yang biasa-biasa, bahkan ada yang tidak lezat sama sekali. Begitu pula keimanan. Itu punya rasa. Karena iman ini ialah makanan hati. Maka hatilah yang bisa merasakannya. Bagaimana makanan itu punya rasa. Dan perutlah serta lidah kita lah yang merasakannya. Seorang yang betul-betul menerapkan cinta kepada Allah dan mencintai apa saja yang Allah cintai, maka benar-benar akan merasakan lezatnya iman. Nah, lezatnya iman itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Lezatnya iman itu ditandai dengan hati selalu tentram, hati selalu tenang, hati selalu yakin terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hati selalu sabar dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah susah. Ya, menghadapi hidup ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya, hanya dirasakan oleh orang-orang yang menerapkan prinsip al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik
semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna khalawatal iman." Ada 3 perkara apabila 3-tiganya ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kalau salah satunya enggak mendapatkan manisnya iman. Tapi kalau 3-tiganya akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu atau ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai pihak yang paling dicintai, melebihi selain keduanya. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu di atas segala-galanya. Tidak bisa, ya. Kemudian disejajarkan dengan cinta kita terhadap istri kita, cinta kita terhadap anak kita, cinta kita terhadap harta kita. Bahkan cinta kita terhadap diri kita. Umar bin Khattab pernah menyatakan perasaan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, inni uhibbuka ala kulli syai' illa nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda itu lebih aku cintai daripada seluruh yang ada kecuali diriku. Ya tentunya aku lebih mencintai diriku daripada engkau ya Rasulullah. Ya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Begitu. Maka Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Sekarang ya Rasulullah, saya mencintai Anda melebihi segala sesuatu, termasuk diri saya. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Ibn al-Khattab, sekarang juga laksanakan. Baik Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, ini benar-benar mantap keimanannya. Ini yang pertama. Ini berat. Yang pertama saja sudah berat, belum yang kedua. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar karena Allah. Maksudnya kita mencintai seseorang karena Allah cinta dia. Karena Allah mencintai perbuatannya. Baru kita cinta sama dia. Masya Allah, ini bukan cinta sahwatiyah, sahwaniyah. Cinta sahwat, bukan. Masya Allah. Allah mencintai para nabi dan rasul. Kita mencintai mereka. Allah mencintai perbuatan nabi dan rasul. Kita mencintai nabi dan rasul karena perbuatannya juga. Bagaimana kita terapkan pada istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Apakah Allah mencintai mereka? Yakni apakah mereka itu orang soleh yang menyebabkan Allah mencintai mereka? Kalau memang soleh, maka kita cintai mereka. Apakah Allah mencintai tindakan-tindakan dan perbuatan mereka? Kalau betul-betul ketaatan yang mereka lakukan, tentu Allah mencintainya. Tapi kita mencintai mereka karena mereka melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah. Itu faktor penting yang mendasari kita mencintai orang-orang yang kita cintai tadi itu. Yani lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kadang-kadang orang ini cinta kepada istrinya itu semata-mata karena dia sebagai istri kita. Nggak tahu dia itu menyimpang, dia itu solihah atau tidak. Kita tetap cinta kepadanya. Kenapa? Ya memang istri saya, ya saya cintai sepenuh hati. Wah, ini tidak merasakan manisnya iman. Walaupun itu termasuk bagian
cinta yang akan kita sampaikan nanti. Cuma ini bukan cinta nomor satu ini. Ya, yang menyebabkan merasakan lezatnya apa ini? Keimanan. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dia tidak suka kalau kembali kafir. Sebagaimana dia tidak suka dia dilemparkan ke dalam api neraka. Sudah beriman, sudah menjadi orang Islam, maka dia pegang erat keislamannya sampai titik darah penghabisan, dan dia tidak mau kemudian menjual agamanya dengan materi-materi dunia untuk murtad kembali menjadi orang kafir. Sebagaimana dia disuruh masuk ke dalam api atau neraka, tidak mau. Dia juga tidak mau disuruh menjual agamanya, yakni disuruh pindah agama setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perjuangan berarti harus istiqomah di atas kebenaran sampai mati. Baru 3 prinsip ini kalau dilakukan akan mendapatkan manisnya keimanan. Itulah mahabbatul ibadah. Cinta yang nilainya ialah ibadah. Yang kedua, mahabbatus syirki. Kecintaan yang menyebabkan perbuatan syirik. Kecintaan yang menyebabkan pelakunya jatuh dalam perbuatan apa ini? Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Nah, syirik besar itu kalau mati belum sampai tobat, kekal di neraka karena tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Hati-hati. Masalah cinta ternyata jatuh dalam lembah kesyirikan, mati belum tobat, masuk dalam lembah neraka. Kekal itu. Karena syiriknya sudah tingkatan syirkun akbar. Apa itu? Hubbu ghairillah kahubbillah au asyad. Mencintai selain Allah sama ketika dia mencintai Allah atau bahkan lebih mencintai selain Allah daripada Allah. Bagaimana penjelasannya? Nah, kalau kita mencintai Allah, berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cinta kepada seseorang sampai kemudian menyembah orang itu, menjadikan orang itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan sesuatu yang dicintai oleh orang tadi, padahal sesuatu tadi itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, orang Nasrani saking cintanya kepada Nabi Isa, ya kan? Saking cintanya sama Nabi Isa, dipuji-puji selawat sampai pada taraf disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asal usulnya karena saking sayangnya, saking cintanya kepada Nabi Isa, sehingga orang Nasrani itu apa? Syirik, kafir, ya kan? Nah, karena mencintai Nabi Isa sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan dikatakan apa ini? Lebih cinta kepada Nabi Isa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti kalau minta-minta itu lebih sering kepada Nabi Isa daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, begitu. Ini contoh. Atau sekarang ini saking cintanya dengan seorang kiai. Kiainya itu dianggap sakti, mandraguna. Kenapa? Ya, dia berhasil menyembuhkan penyakitnya. Atau mungkin karena saking cintanya, kiainya tadi perhatian sama keluarganya dan sebagainya. Saking sayangnya sama kiainya. Ya. Sampai ketika kiainya mati, didatangi kuburannya, kemudian diminta-minta
selain Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya terhadap apa ini? Kiainya tadi itu. Disembelihkan hewan kurban untuk kiainya di samping kuburannya. Ya. Saking sayangnya. Tanah kuburannya dimakan juga. Ya. Nah, saking cintanya sampai tidur di kuburan dengan harapan bisa bertemu dengan kiainya dalam mimpi. Dan mereka ini mencintai kiainya tadi sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin itu mencintai Allah disertai dengan ibadah kepada Allah. Ya ini mencintai selain Allah disertai dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya cinta syirik. Atau mencintai apa yang dicintai oleh selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti orang Nasrani ya. Itu kalau pendetanya sudah mengeluarkan fatwa-fatwa. Yang fatwanya itu isinya ialah mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia senang dengan keputusan itu. Ditaati. Padahal jelas-jelas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang semacam ini ikhwan fillah termasuk melakukan apa ini? Syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah atau mahabbatus syirk. Yakni cinta yang menyebabkan orang ini jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, yakni diibadahi seperti beribadah kepada Allah, ya, diminta-minta seperti minta kepada Allah, ditakuti seperti takut kepada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Tandingan-tandingan tadi itu dicintai oleh para pengagumnya sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa ini? Kesyirikan. Ya. Adapun yang ketiga ialah mahabbatul ma'siyah. Mahabbatul ma'siyah. yakni kecintaan terhadap seseorang yang menyebabkan pelanggaran syariat, tapi tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Mencintai seseorang sampai ada pelanggaran syariat, tetapi tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Tingkatnya ialah kemaksiatan, kebid'ahan, atau keharaman yang lainnya. Seperti hubbul ashabil bid'ah wal ahwa. Dia itu senang sekali sama pentolan-pentolan ahlul bid'ah. Ya. Bangga sekali dengan tokoh-tokoh penyesat, tokoh-tokoh bid'ah. Entah itu dai, entah itu kiai, entah itu tokoh masyarakat yang memang menyerukan kebid'ahannya, mendakwakan kebid'ahannya, mengajak orang untuk melakukan kebid'ahannya. Kalau kita cinta sama orang itu, berarti ini menyelisih syariat. Dan ini tingkatannya ialah haram atau termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah benci dengan ahlul bid'ah. Allah juga benci terhadap perbuatannya yang bid'ah itu. Nah, kalau kita malah cinta dengan ahlul bid'ah dan cinta dengan kebid'ahannya, berarti
kita sudah tidak lagi selaras dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau hubbu ahlil ma'asi, mencintai orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Dicintai setinggi langit, dipuji-puji, ya. Nah, disayang, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Allah benci kepada orang yang berbuat maksiat, dan Allah juga benci dengan kemaksiatannya, maka harusnya kita juga benci. Loh, ini kok malah cinta sama orang semacam itu, senang bergaul dengan orang semacam itu, maka ini termasuk bentuk kecintaan yang bernilai maksiat. Berarti, ya. Nah, oleh sebab itulah tidak boleh kita menjadikan ahlul maksiat, ahlul bid'ah sebagai teman dekat. Karena teman dekat itu mesti ada unsur sayang kepadanya, cinta kepadanya, ya. Kalau sekedar itu kenalan, dia tahu namanya, tahu asal usulnya, nggak masalah, nggak ada ikatan. Tapi kalau sampai dijadikan sebagai sahabat dekat yang kita senang sama dia, sayang sama dia, wah, ini termasuk bernilai kemaksiatan. Atau mencintai harta benda yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran syariat. Saking senangnya dengan yang namanya uang, dia mendapatkan uang itu tidak cukup dengan cara yang halal, tidak puas dengan cara yang halal, tetapi juga sampai menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak puas dengan pekerjaan yang halal, dia juga melakukan pekerjaan yang haram untuk mendapatkan apa ini? Kepuasan dalam mencintai yang namanya apa ini? Harta. Ini tidak sampai kepada kesyirikan, tapi bernilai kemaksiatan, dosa. Dan ini memang kebiasaan kebanyakan manusia. Tapi dicela. Kebanyakan orang senang sama uang sampai menghalalkan segala cara. Tapi tercela. Berarti kita nggak boleh jadi kebanyakan orang itu, ya. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian cinta dengan harta dengan kecintaan yang cukup besar. Nah, saking cintanya dengan harta, dia sampai melakukan pekerjaan yang dengan pekerjaannya itu dia rela meninggalkan sholat. Yang dengan pekerjaan yang menyebabkan uang dapat tadi itu, dia sampai rela melanggar aturan-aturan syariah. Ya, ini bernilai maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi, ya. Atau saking cintanya sama anak dan istrinya sampai melakukan pelanggaran syariah. Ya. Dia rela untuk tidak sholat karena diajak oleh istri entah kemana begitu, ya. Memilih ajakan istri daripada apa ini? Harus sholat. Begitu. Nah, memilih ajakan suami daripada harus melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Carailah tidak puasa Ramadan untuk melayani kebutuhan suaminya. Allah musta'an. Tidak boleh, karena kewajiban puasa Ramadan itu wajib yang tidak bisa digugurkan dengan hak suami. Ya, nah, baik. Contohnya banyak sekali. Termasuk karena senangnya sama seseorang sampai dia melakukan pelanggaran syariat. Seorang laki-laki senang sama perempuan. Harusnya kalau sudah senang, sudah dinikahi saja. Tapi tidak. Dia kemudian melakukan larangan berkhulwah, berduaan. Padahal belum jadi istrinya.
Sudah begitu kumpul kebo. Padahal belum jadi istrinya. Itu namanya kecintaan yang menimbulkan apa ini? Kemaksiatan. Mahabbatul maksiyah. Dosa. Haram dilakukan. Ya. Baik. Semacam itu. Paham ya? Ketika ada yang bertanya, gimana kalau fanatik sama seorang kiai? Sampai apapun kata kiai dituruti, sekalipun melanggar syariat. Wah ini termasuk perbuatannya haram, nggak boleh. Ya, nah itu bisa sampai pada tingkat mahabbatus syirik, bisa sampai pada tingkat mahabbatul maksiyah. Pokoknya antara ini dan itu, nggak boleh. Ya. Nah. Baik. Kemudian yang keempat namanya mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah itu namanya kecintaan yang bersumber dari tabiat manusia. Artinya tabiat manusia memang senang dengan hal-hal yang memang menurut keumuman layak disenangi. Seperti harta, senang sama dirinya sendiri, ya, senang sama keluarga, istrinya, anaknya, wah senang. Kata-kata senang ya. Nah, itu boleh-boleh saja. Namanya mahabbah tabi'iyah. Ya, kita cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama keluarga, senang sama harta kita, senang sama diri kita, ya. Itu boleh. Asalkan tadi itu tidak sampai melanggar aturan syariat. Jadi tadi itu. Kalau ada pelanggaran syariat, dilihat pelanggarannya. Kalau sampai menjurus kepada kesyirikan, kekufuran yang masuk dalam mahabbatul syirik. Kalau tidak sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan, masuk dalam mahabbatul maksiyah. Boleh. Senang sama istri itu boleh. Ya, wajar tabiat manusia senang sama istrinya. Wajar juga senang sama anaknya. Wajar juga senang sama apa ini? Harta yang sudah dihasilkannya dengan cara yang halal tadi itu. Senang. Wajar juga dia senang dan bangga dengan dirinya sendiri. Misalkan ya, sehat. Kemudian juga memanjakan dirinya. Ya, enggak apa-apa. Asalkan tidak sampai ada pelanggaran syariah. Nah, kalau kita kaitkan dengan bab yang kita bahas tadi, yakni kita disyariatkan untuk mencintai teman-teman kita yang sudah lama bergaul sama kita. Maka kita terapkan kaidah tadi itu. Pada asalnya mubah, boleh-boleh saja, bahkan baik, ya. Tapi kalau sampai ada pelanggaran syariat, dilihat tadi itu pelanggarannya, ya. Bisa naik ke tingkat ini, bisa naik ke tingkat itu. Bahkan kalau kita prinsipnya ialah mencintai teman kita tadi itu karena Allah, berarti masuk dalam mahabbatul ibadah. Nah, Allah Ta'ala al-Biswab. Ini tentang macam-macam apa ini? Mahabbah. Dari sini bisa kita ketahui bahwa hukum cinta itu ada yang nilainya ibadah, berpahala. Ada yang haram, yang menjurus pada kesyirikan. Ada yang haram, menjurus kepada kemaksiatan. Ada yang sifatnya apa ini? Mubah, boleh-boleh saja. Nah, kemudian yang perlu diketahui, khanabitina a'udzakumullah, bahwa yang namanya cinta itu sumbernya ialah apa ini? Hati, jiwa, ya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Raudhatul Muhibbin, bahwasanya jiwa manusia itu bila dikaitkan dengan masalah cinta atau sayang, itu terbagi menjadi 3. Jiwa itu. Ya. Bila dikaitkan dengan masalah cinta atau kasih sayang, itu dibagi menjadi 3. Yang mana 3-tiganya ini terus saling menyerang jiwa kita. Nah, yang pertama, yukhanabitina a'udzakumullah, disebut dengan nafsun samawiyah. Nafsun samawiyah. Jiwa
dari langit. Oh, itu namanya. Istilahnya itu kayak jiwa dari langit. Nah, jiwa dari langit ya. Nah, kemudian yang kedua ialah nafsun sab'iyah, yakni jiwa binatang buasan. Nah, jiwa binatang buas. Kalau nafsun samawi itu jiwa-jiwa penghuni langit, ya. Kalau nafsun sab'iyah itu jiwa binatang buas. Jiwa yang memang dimiliki oleh binatang buas. Tidak binatang, tapi ada buasnya. Ya. Kemudian nafsun syahwaniyah atau khayawaniyah. Ya. Yaitu jiwa syahwat binatang biasa. Nah, Masya Allah. 3 ya. Nafsun samawiyah, nafsun sabaiyah, nafsun khayawaniyah atau syahwaniyah. Ini ada penjelasannya, ya. Nah, di sini dicontohkan jiwa-jiwa penghuni langit itu, ya, yakni jiwa yang senang untuk mengenal ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Senang untuk menjauhi perkara-perkara yang rendah, ya. Senang untuk menyibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jiwa-jiwa penghuni langit. Siapa penghuni langit itu? Malaikat. Malaikat kan tugasnya apa? Ibadah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa ini? Larangan Allah. Sudah tugasnya itu tok. Gak pernah menyimpang itu malaikat itu, ya. Nah, itu makanya disebut nafsun samawiyah, jiwa-jiwa penghuni langit. Kalau yang dimaksud dengan nafsun sabaiyah, ini jiwa yang sifatnya keras, bagikan binatang buas. Ya, nah, senang untuk mendolimi orang, ya, senang untuk menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi, ya, senang untuk sombong di hadapan teman-temannya, ya. Nah, kayak singa itu ya, singa ya, mana raja hutan, ya, ya kan? Singa itu raja hutan, ya. Siapapun yang berani dekat, tantang. Dia ingin unggul di antara binatang-binatang hutan yang lainnya. Ya. Adapun kalau nafsun hayawaniyah atau sahwaniyah, hewan-hewan yang lainnya biasa itu, ya, ya senang makanan, senang minuman, senang untuk menikahi lawan jenisnya. Kerjanya binatang-binatang yang lain yang tidak buasan, ya, ya. Kalau yang buas kan di samping ini dan ditambah tadi itu, ya. Nah, yang ini yang biasa-biasa, ya, kayak ya, ayam, ya, ayam ya. Nah, itu ayam yang biasa ada di rumah kita itu, ya. Nah, itu makan, minum, kemudian menikahi lawan jenisnya, ya. Nah, dengan nikah yang tidak syar'i maksudnya. Ya, nah, kemudian senang untuk main-main, ya, sesama teman-temannya itu, ya, ada temannya banyak langsung ngerubu, ya. Nah, demikian. Nah, manusia itu ternyata jiwanya ini diliputi oleh tiga-tiganya. Nah, kadang orang itu senangnya itu ibadah, mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ya. Nah, maka saat itu jiwanya menyerupai jiwa-jiwa penghuni langit, malaikat. Kadang-kadang orang ini memang
punya watak buas. Dia itu suka mendolimi temannya, suka membanggakan dirinya, suka menjadi orang yang paling berkuasa, yang menginjak-injak orang yang di bawahnya. Ya, wah, saat itu setan, ya, dan binatang buas ada di jiwanya. Ya. Nah. Ada yang kerjanya itu makan, minum, jima, tidur. Oh, ini jiwa-jiwa hewan. Ya, nah, semacam itu. Mana yang lebih dominan, maka itulah yang menentukan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lebih dominan itu ialah yang pertama, senangnya itu ibadah, senangnya itu belajar agama, senangnya melaksanakan perintah Allah, senangnya meninggalkan larangan Allah, senangnya berbuat baik sama orang lain, maka derajatnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah makan dan minum itu hanya sebatas untuk menyambung hidup. Bukan yang nomor satu, tapi nomor sekian. Yang penting bisa menyambung hidup. Nah, jiwa-jiwa semacam itu ikhwan fillah azakumullah, karena menyerupai jiwa-jiwa malaikat, maka didoakan, didukung penuh oleh para malaikat. Ya, akan dimintakan ampun oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Nah, ya. Tentang andil malaikat dalam memperjuangkan jiwa-jiwa yang memang menyerupai jiwa-jiwa mereka. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami ialah Allah, kemudian istiqamah di atas jalannya Allah, maka malaikat akan turun di saat dia sedang menghadapi sakaratul maut. Saat itu malaikat berkata, Allah takhafu, enggak usah takut, wahai jiwa yang mirip dengan jiwaku, ya. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu, karena kamu dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami, para malaikat, pembela kalian sewaktu kalian masih di dunia dan nanti juga di akhirat akan membela kalian. Walakum ma tastahi anfusukum. Nanti kalian akan diberi oleh Allah apa saja yang membuat senang hati kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu akan mendapatkan apa saja yang kalian disiapkan untuknya. Nuzul min ghafur rahim, sebagai kedudukan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kalau yang dominan apa? Nafsun samawiyah, ya. Cintanya ya cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta Islam, ya. Nah, cakep gitu. Tapi kalau yang dominan itu, ya itu nafsun sabaiyah, jiwa buas seperti binatang buas. Maka pembela mereka ialah syayatin, setan-setan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kebenaran menuju kepada kegelapan kesesatan. Nah, ya, dibikin brutal, dibikin sombong, dibikin hasad, dibikin suka menzalimi orang,
dibikin macam-macam seperti binatang itu ya. Nah, dibikin berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat buas ya, ditanamkan oleh syaitan. Nah, di sini disebutkan dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 63. Tallahi, demi Allah, laqad arsalna ila umamin min qablika, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu seorang rasul. Ya. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ternyata umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad SAW, amalan mereka itu dihias-hiasi oleh syaitan seolah-olah baik, padahal itu ialah amalan yang jelek, amalan syaitan. Fawa waliyuhumul yaum, dan syaitan itu adalah wali mereka sekarang ini di hari kiamat. Pembela mereka di hari kiamat, dibela mati-matian supaya masuk neraka. Nah, begitu. Dibela mati-matian dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti supaya masuk apa ini? Neraka sama-sama, begitu. Ya. Nah, perjuangkan setan, bukan didoakan, dibisik-bisiki terus supaya semakin jauh dari syariat, semakin berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beraninya binatang-binatang buas melanggar aturan-aturan yang ada di sekitarnya. Enggak boleh bunuh anak kecil, dimakan malah anak kecil. Enggak boleh mendolimi orang, malah dia ada orang, ada binatang dicakar, diterkam macam-macam ya. Nah, waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi yang kedua ini. Yang ketiga, nafsun hayawaniyah atau syahwaniyah. Ya, pembela-pembela mereka itu tidak lain ialah jiwa-jiwa mereka yang kotor, yang rendah. Ya, karena nggak mungkin binatang itu membela mereka. Ya, nah, kecuali memang jiwa mereka kotor sampai kemudian niru binatang, begitu loh. Binatang nggak bisa ngomong, nggak bisa bisik-bisik seperti setan itu. Ya, tapi anehnya mereka niru. Perbuatannya apa ini? Hewan, binatang, ya. Kerjanya itu makan sepuasnya sampai jebol perutnya. Gak puas dengan makanan yang halal, makanan yang haram dicaplok juga, ya kan? Ya kayak ayam itu kan begitu. Gak puas dengan jagung, ya, nah, tai makan. Ya enggak? Iya. 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 Kan gitu ya. Nah, kucing coba nggak puas makan ikan, tikus diterkam. Ya. Sudah, apalagi. Minuman juga begitu. Kerjanya tuh minum sampai mendem. Nggak puas dengan yang halal, yang haram diterjang. Maksudnya yang halal nggak tahu. Kamusnya kambing nggak. Yang halal itu mungkin selain mahramnya. Kambing kan punya mahram, ibunya sama saudara susuan atau sekandung gitu ya. Nah, ternyata nggak puas, ibunya dihamili juga. Ya kan? Saudaranya dihamili juga. Kambing. Ya. Nah, kerjanya seperti itu. Allahul musta'an. Manusia niru, nggak puas dengan istrinya, cari yang lainnya, yang haram. Ya. Jiwa-jiwa semacam ini, jiwa rendahan, yang memang tidak ada yang mempengaruhinya, kecuali memang rendah sekali, sampai nggak mampu untuk apa ini, mengatur dirinya apa ini, sendiri. Jadi kerja itu makan, tidur, makan, minum, tidur, kemudian main, mati.
Sudah itu tok, ya. Nah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mengapa dikatakan lebih sesat? Ya karena binatang ternak itu enggak punya akal, pikiran, sehingga pantas kerjanya seperti itu. Nah ini manusia dikasih akal pikiran, kerjanya kok malah sama dengan yang tidak punya akal pikiran, berarti lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, baik, ikhwan fillah azakumullah. Sebetulnya pembahasan kita masih panjang tentang tanda-tanda seorang itu cinta sama seseorang. Ya. Ada orang yang pintar menyembunyikan rasa cintanya kepada seseorang. Tetapi sepandai-pandai itu melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandai dia menyimpan perasaannya ketahuan juga. Khususnya bagi yang sudah ahli dalam masalah cinta. Ya, nah ini disebutkan semuanya secara tuntas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Ya, nah taman orang yang sedang jatuh cinta. Ya, tentunya tadi dengan pembagian 4 cinta tadi itu. Ini diterapkan kepada yang halal atau yang haram, begitu aja ya. Nah, insya Allah kalau tidak ada halangan atau udzur akan saya sampaikan tanda-tanda cinta tadi itu pada kesempatan yang akan datang ya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada sesuatu tidak sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.